Hai, ketemu lagi dengan aku Tanjandit Hakmun. Jangan lupa subscribe ya. Kali ini aku akan membawakan cerita Berdamai dengan Diri Sendiri karya Kak Mozabuna. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang lebih dari diriku. Aku melihat mereka dan membandingkannya dengan diriku sendiri. Saat aku melakukannya, di benakku selalu saja muncul sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh diriku sendiri. Pertanyaan tentang mengapa dan mengapa terus menghantui di setiap detik. Mengapa aku tidak bisa seperti dia? Mengapa penampilanku tidak seperti dia? Mengapa aku tidak cantik seperti dia? Mengapa aku tidak semenarik dia? Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benakku selalu saja membuatku merasa kurang dengan keadaan diriku sendiri. Pertanyaan itu menghantuiku di setiap detik dalam hidupku. Aku selalu saja terus-menerus membandingkan diriku dengan dirinya, hingga aku merasa bahwa diriku ialah manusia yang tak punya kelebihan apa-apa. Cantik juga tidak, penampilan juga tidak menarik. Sungguh aku ialah manusia yang gagal. Lihat dia ibu, badannya besar sekali. Tidak usah dilihat nak, orang seperti itu pasti makannya 10 piring sehari. Kata-kata yang terucap dari orang-orang di sekitarmu selalu saja membuatku merasa bahwa diriku tak lain hanyalah sebuah butiran debu yang tak berharga dan yang tak berguna. Debu sama sepertiku, penampilannya, kecantikannya, nyaris tak ada. Jika aku bisa memilih, aku akan memilih menjadi sekuntum bunga daripada menjadi sebutir debu yang tak berguna dan berharga. Sampai akhirnya aku memilih untuk tidak menampakkan diriku ke khalayak ramai. Aku selalu saja menyembunyikan diriku, di benakku selalu saja terlintas satu hal. Jika aku tidak diterima oleh lingkungan sekitarku, maka lebih baik aku tidak menampakkan diriku saja. Aku akan bersembunyi di tempat yang kusebut rumah. Di dalamnya, aku bisa bebas dari kata-kata manusia yang menyakiti diriku. Rumah, tempatku bisa bebas menjadi apa saja. Tempatku bisa merasa bahwa diriku tidak seburuk yang kukira. Tempatku bisa bebas. Aku mulai membatasi diriku untuk bepergian keluar. Untuk belanja sehari-hari saja, aku menggunakan jasa antar. Ketika seorang jasa antar tersebut tiba di rumahku, ia mengetuk pintu dengan perlahan. Kemudian aku membukanya. Namun saat seorang tersebut melihat ia kemudian kaget dan heran. Saat itu ia melihat menatapku dengan tatapan yang sinis. Seorang laki-laki itu memberikan barang yang aku pesan, sembari memasang wajah yang seolah tak suka denganku. Ini barangnya ya mbak. Terima kasih ya mas, balasku sambil tersenyum. Oh iya, jangan banyak makan mbak, biar gak besar tuh badan. Aku hanya menanggapinya sembari tersenyum. Setelah itu aku menutup pintu di rumahku. Aku berjalan dari ruang tamu menuju kamarku. Dengan langkah kaki yang gemetaran, aku kemudian melihat diriku sendiri di kaca yang tertempel di dinding kamarku. Sembari bertanya tentang mengapa diriku seperti ini. Mengapa diriku tidak secantik dan semenarik perempuan lainnya. Tanpa sadar saat pertanyaan itu muncul dari dalam benakku, setetes air mata mengalir dari mataku. Air itu membasahi pipiku, membasahi senyumku, lalu perlahan jatuh ke kakiku, menghapus debu yang ada di lantai. Saat itu aku tersadar bahwa aku bukanlah sebutir debu, melainkan adalah setetes air yang keindahannya hanya bisa dilihat oleh mata-mata yang penuh perhatian, oleh mata-mata yang penuh dengan pengamatan, dan oleh mata-mata yang penuh dengan cinta di dalamnya. Melalui setetes air mata yang menghapus sebutir debu, membuatku tersadar bahwa aku bisa menghapus semua rasa tak percaya dalam diriku. Aku mulai tersadar dan mulai membangun kehidupan baru, kehidupan di mana aku tidak pernah lagi membandingkan diriku dengan diri. Aku mulai tersadar bahwa semua manusia di dunia ini memiliki kekurangan dan kelebihan pada masing-masing diri. Tugasku hanyalah mencari kelebihan itu dan meminimalisir kekuranganku, sebab manusia merupakan makhluk yang tidak akan pernah bisa menjadi sempurna. Manusia tidak bisa menjadi sempurna agar satu sama lain bisa saling melengkapi dalam ketidaksempurnaan itu. Tentang badanku yang bulat dan besar, aku sudah menerimanya. Aku akan menerima segala kekuranganku dan akan berusaha untuk memperbaikinya sedikit demi sedikit. Walaupun aku tahu tiada yang sempurna di muka bumi ini, seperti sebutir debu dan setetes air mata. Kedua hal itu kelihatan tidak berguna, namun keduanya memiliki keindahan dan fungsi tersendiri. Badanku besar dan bulat agar aku bisa merasa bagaimana menjadi seperti itu dan bagaimana menjadi seorang yang langsing. Hari ini, di depan kaca ini, di depan air mata yang mengalir ini, dan di depan butiran debu ini, aku memutuskan untuk menerima diriku sendiri, tak peduli dengan kata orang lain. Terima kasih sudah menyaksikan channel Tanjanian Harmon. Buat
Kamu semuanya jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan sama cerita-cerita aku yang baru. Dadah!